Infinix saat ini menjadi brand yang sedang naik daun dan banyak dibicarakan hingga saat ini. Infinix berhasil menempati posisi keempat dalam daftar brand dengan penjualan terlaris, berada sedikit di bawah Xiaomi dan tepat di atas Realme. Kenaikan popularitas Infinix di tahun ini tidak terlepas dari perilisan ponsel-ponsel terbarunya yang tidak hanya laris di pasaran, tapi juga masih dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau. Hal ini menjadikan Infinix sebagai salah satu pilihan utama bagi konsumen yang mencari ponsel berkualitas dengan harga yang tidak menguras kantong. Infinix Indonesia baru saja mengumumkan peluncuran seri terbarunya Infinix Note 40 yang mencakup dua model menarik Note 40 dan Note 40 Pro. Yang mengejutkan, Note 40 Pro ditawarkan dengan harga 3 jutaan, suatu angka yang cukup mengejutkan dan di luar ekspektasi kami. Meskipun dibanderol dengan harga tersebut, ternyata Infinix Note 40 Pro hadir dengan beragam fitur dan peningkatan signifikan yang layak untuk kalian perhatikan. Ini adalah beberapa alasan mengapa kami tertarik dan memutuskan untuk membeli Infinix Note 40 Pro. Alasan pertama, punya desain yang fresh. Desain bodi Infinix Note 40 Pro memang menarik perhatian dengan tampilan yang mengingatkan pada smartphone premium. Perangkat ini menampilkan modul 3 kamera dalam bentuk kotak di bagian belakang diperindah dengan 2 garis vertikal yang memberikan kesan elegan pada kameranya. Meski konfigurasi kamera secara keseluruhan mirip dengan model sebelumnya, perbedaan terletak pada detail pembesaran kamera yang berdekatan dengan lampu LED flash. Hal ini menegaskan bahwa Infinix tidak hanya mempertahankan identitas desain mereka, namun juga berusaha menambahkan elemen inovasi yang memikat. Adapun berat dari Infinix Note 40 Pro diperkirakan cukup substansial, sekitar 196 gram, dengan ketebalan bodi yang konsisten di angka 8 mm. Selain itu, perangkat ini juga dibekali dengan rating IP54 yang memberikan perlindungan dasar terhadap debu dan cipratan air. Alasan kedua, kini sudah dibekali layar AMOLED melengkung. Pada aspek layar, Infinix Note 40 Pro dibekali dengan layar AMOLED Curve berukuran 6,78 inci, menawarkan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate yang mengesankan, yaitu 360 Hz. Dengan kecerahan maksimal yang mencapai 1300 nits, layar ini menjamin visibilitas yang luar biasa di berbagai kondisi pencahayaan. Tambahan lapisan perlindungan dari Gorilla Glass 5 terbaru menjadikan layar ini lebih tahan terhadap goresan dan benturan. Untuk kemampuan multimedia, layar ini didukung oleh fitur Wide Vine L1 dan HDR10+, memungkinkan pengguna menikmati konten berkualitas tinggi dengan rentang dinamis yang lebih lebar dan reproduksi warna yang lebih akurat. Ini menegaskan bahwa ponsel ini tidak hanya berkinerja tinggi tetapi juga menyajikan pengalaman visual yang premium. Dengan desain yang semakin modern dan estetis, salah satu aspek terpenting yang menjadi sorotan pada smartphone terbaru adalah bezel yang lebih tipis, menciptakan tampilan yang lebih elegan dan nyaman untuk dilihat. Perubahan signifikan pada desain layar Infinix Note 40 Pro dari AMOLED datar menjadi AMOLED melengkung, menandakan peningkatan besar dari model sebelumnya, memberikan pengalaman visual yang lebih imersif dan mewah. Alasan ketiga, punya chipset bertenaga. Meskipun menggunakan chipset yang sama dengan model sebelumnya, yaitu MediaTek Helio G99 Ultimate, sebuah pilihan yang telah terbukti kinerjanya di perangkat saudaranya. Sebenarnya Infinix Note 40 Pro ini dikabarkan pakai RAM 12GB, namun yang masuk di Indonesia hanya RAM 8GB saja. Ponsel hadir dalam dua varian memori, yaitu RAM 8GB dengan penyimpanan 256GB untuk jenis RAM sendiri pakai RAM LPDDR4X dan internal UFS 2.2 keluaran lama. Sayangnya tidak ada peningkatan pada chipset yang digunakan seperti yang terlihat dari skor Antutu yang berada di kisaran 420.000, menunjukkan bahwa chipset ini tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya. Alasan keempat, akhirnya Infinix memberikan update OS yang jelas. Saat diluncurkan, Infinix Note 40 Pro sudah menjalankan Android 14 beserta antarmuka XOS 14. Dengan pembaruan sistem operasi hingga 2 kali memungkinkan pengguna untuk upgrade ke Android 16. Infinix Global telah resmi mengumumkan komitmennya terhadap para penggemar dengan menjanjikan update sistem operasi Android sebanyak 2 kali dan patch keamanan hingga 3 kali. Langkah ini menunjukkan keseriusan Infinix dalam memberikan dukungan jangka panjang kepada pengguna produk mereka dengan kebijakan pembaruan yang jelas dan terstruktur. Calon pembeli kini dapat merasa lebih yakin dan nyaman dalam memilih HP Infinix Note 40 Pro sebagai pendamping digital mereka untuk waktu yang lama. Keputusan ini tidak hanya meningkatkan nilai jual kembali dari perangkat, tetapi juga memastikan bahwa pengguna akan selalu mendapatkan pengalaman penggunaan yang aman, terkini, dan optimal.
Alasan kelima, punya kamera yang berkelas ditambah fitur OIS. Ketika Infinix Note 40 Pro diluncurkan di Indonesia, perangkat ini menarik perhatian dengan kemampuan fotografinya yang mengagumkan. Dengan kamera utama 108 megapiksel yang menggunakan sensor Samsung HM3 dan dilengkapi dengan optical image stabilization serta sensor depth dan makro 2 megapiksel. Perangkat ini memungkinkan perekaman video berkualitas tinggi hingga 2K pada 30 fps. Untuk kebutuhan selfie, kamera depannya tetap memuaskan dengan resolusi 32 megapiksel yang juga mendukung perekaman video hingga 2K pada 30 fps. Meskipun tidak terdapat peningkatan yang signifikan dari versi sebelumnya, kehadiran fitur OIS pada kamera utama menawarkan kemampuan tambahan dalam menghasilkan foto yang tajam dan minim blur, memastikan setiap momen dapat diabadikan dengan jelas dan detail. Alasan keenam, punya baterai dan fast charging ditingkatkan. Baterai berkapasitas tinggi sebesar 5000 mAh dengan fast charging kemungkinan 70 watt dan wireless charging 20 watt, yang akan memberikan daya tahan yang luar biasa sehingga perangkat dapat diisi daya dengan cepat. Fitur menonjol dari Infinix terletak pada peningkatan kemampuan pengisian nirkabelnya menjadi 20 watt. Dengan demikian, kalian tidak perlu lagi bergantung pada kabel pengisi daya. Cukup letakkan ponsel kalian di atas alas pengisian nirkabel. Alasan ketujuh, konektivitas masih lengkap. Ponsel ini dilengkapi dengan berbagai fitur konektivitas mutakhir termasuk teknologi 4G Bluetooth 5.3 speaker stereo dual dari JBL, koneksi NFC Giro hardware pendingin liquid cooling, dan sensor sidik jari di dalam layar. Salah satu kekurangan Infinix adalah ponsel ini tidak dilengkapi dengan port jack audio 3,5 mm. Ini berarti jika kalian ingin mendengarkan musik, kalian harus menggunakan headset Bluetooth. Dengan harga normalnya yang berada di angka 3,5 jutaan dan harga promosi sebesar 3,2 jutaan, Infinix Note 40 Pro menawarkan nilai yang luar biasa, terutama dengan komitmen Infinix untuk memperpanjang durasi pembaruan Android. Pertanyaan tentang apakah ponsel ini cocok untuk digunakan dalam jangka panjang mendapat jawaban yang sangat afirmatif. Infinix Note 40 Pro tidak hanya mampu bersaing dengan produk dalam seri yang sama seperti Infinix Zero 30 4G, tapi juga menjadi saingan berat bagi Redmi Note 13 Pro hingga Poco M6 Pro. Ponsel ini menawarkan peningkatan signifikan dari segi layar dengan desain yang semakin mewah, kamera yang sudah dilengkapi dengan OIS, serta kemampuan fast charging yang ditingkatkan. Namun dari segi performa, perangkat ini tetap serupa dengan versi sebelumnya karena pada dasarnya prosesor Helio G99 Ultimate hanya setara dengan Helio G99 biasa. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pada beberapa aspek inti dari performa, ponsel ini tetap terjaga dengan semua peningkatan dan fitur yang ditawarkan. Ponsel ini tetap menjadi pilihan yang menarik bagi kalian yang mencari keseimbangan antara desain, kinerja, dan fitur modern. Jadi apakah kalian tertarik untuk menjadikan Infinix Note 40 Pro pilihan kalian? Ponsel ini tidak hanya menjanjikan kinerja yang kuat dan fitur yang kaya, tapi juga nilai jangka panjang yang membuat investasi kalian berharga. Kami ingin mendengar pendapat kalian, apakah Infinix Note 40 Pro akan menjadi pilihan kalian berikutnya?